1, 2, 3, come on! Come on, come on. Halo, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 2. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Kalian bisa melihat situasi kegiatan kerja bakti ini pada layar ya. Dari anak kecil sampai orang dewasa saling bekerja bersama mengadakan kerja bakti. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Pentingnya bersatu dalam keberagaman ini membuat kita menjadi hidup rukun. Kemudian pekerjaan jadi cepat selesai. Bapak Kepala Desa mengajak warga untuk selalu peduli dengan lingkungan. Mereka mempersiapkan datangnya musim hujan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Jadi perubahannya dalam hitungan jam ya, cuacanya berubah. Nah, kalian di rumah juga bisa mencatat apa itu cuaca. Berikutnya iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah.
Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Dicatat juga ya, apa itu iklim? Nah, berikutnya ada tabel perbedaan cuaca dan iklim. Silakan perhatikan pada layar berikut ini. Yang pertama, cuaca itu meliputi daerah tertentu saja. Kalau yang iklim meliputi daerah yang luas. Itu perbedaan yang pertama. Yang berikutnya ditentukan pada waktu yang singkat. Kalau cuaca, kalau iklim lebih lama. Cuaca dapat diamati harian. Sedangkan iklim diamati selama bertahun-tahun. Berikutnya, cuaca berubahnya setiap hari. Iklim tidak mudah berubah. Kemudian, perbedaan yang kelima, terjadi di suatu tempat yang lebih sempit. Kalau iklim, tempatnya sudah pasti lebih luas. Perbedaan yang keenam, cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kalau iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, cuaca itu perakiraan cuaca mudah dilakukan. Kalau perakiraan iklim lebih sulit dilakukan karena perlu puluhan tahun. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Anak-anak, perhatikan baik-baik, amati cara meloncat dan mendarat. Siap? Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Kalian bisa perhatikan pada layar. Berikutnya, ayah Beni melakukan gerakan meloncat. Kalian bisa lihat ya. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, keempat. Nah, Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukanlah dengan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Tak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan. Kemudian melakukan kampanye tentang bersatu dalam keberagaman. Dan melakukan aktivitas olahraga tadi yaitu gerak meloncat. Sampai di sini dulu ya. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.